Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Sesuatu yang lazim ditemukan di beberapa gunung di Indonesia saat pendakian adalah bunga Edelweiss. Bunga dengan nama latin Anaphalis javanica ini banyak tumbuh di gunung-gunung Indonesia. Bunga Edelweiss begitu cantik sehingga mengundang keinginan banyak pendaki untuk memetiknya dan dibawa pulang. Pemandangan Edelweiss yang indah tapi tidak untuk dipetik. Memetik bunga Edelweiss adalah tindakan yang dilarang dalam aktivitas pendakian. Pengelola pendakian gunung bahkan menerapkan sanksi memetik bunga Edelweiss bagi mereka yang nekat melakukannya. Salah satunya adalah pihak base camp Gunung Prau yang mewajibkan pendaki mengganti 100 kali lipat jika kedapatan merusak tanaman selama pendakian, termasuk memetik Edelweiss. Ada beberapa alasan mengapa bunga Edelweiss tidak boleh dipetik. Salah satunya adalah karena keberadaannya di kawasan konservasi. Larangan memetik bunga Edelweiss itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 33 Ayat 1 dan 2 tentang konservasi sumber daya hayati ekosistem. Orang yang memetik maksud kami bunga Edelweiss diancam penjara paling lama 1 tahun dan didenda maksimal 50 juta. Nah, berdasarkan fakta apa saja tentang bunga Edelweiss? Berikut ulasannya versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta, karena bersama Yeni Fakta kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, dijadikan gambar pada perangko pos Indonesia. Buat anak-anak yang lahir di tahun 2000-an ke atas, pasti tidak tahu mengenai fakta bunga Edelweiss yang satu ini. Karena keindahannya sendiri dilambangkan sebagai kesetiaan cinta abadi dan perjuangan, bunga langka ini sempat dijadikan gambar pada perangko milik Pos Indonesia pada tahun 2003 silam, tepatnya untuk edisi souvenir sheet Flora and Fauna. Yang kedua, akarnya berkembang secara horizontal. Menurut ahli botani berkebangsaan Jerman bernama von Faber, sistem perakaran Edelweiss berkembang secara horizontal. Akar Edelweiss mengandung mycorrhiza yang menyukai lapisan tanah dekat permukaan karena cendawan sangat membutuhkan oksigen. Yang ketiga, bisa tumbuh hingga 8 meter. Fakta bunga Edelweiss yang berikutnya adalah mengenai ketinggian tumbuhnya. Walaupun bunga ini sering tumbuh kurang dari 2 meter, namun dalam kondisi tertentu Edelweiss nyatanya dapat tumbuh hingga 8 meter atau seukuran dengan kaki manusia. Bunga Edelweiss umumnya memiliki waktu mekar April-Agustus. Bunga Edelweiss mekar saat musim hujan berakhir. Mekarnya bunga Edelweiss pada bulan-bulan tersebut karena pancaran matahari yang masih intensif untuk proses pengembangan Edelweiss. Yang keempat, dijuluki bunga abadi. Dilansir dari beberapa sumber, bunga Edelweiss dijuluki sebagai bunga abadi lantaran tumbuhan ini memiliki waktu mekar yang lama hingga 10 tahun lamanya. Hormon etilen yang ada pada bunga Edelweiss bisa mencegah kerontokan kelopak bunga dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, pesona bunganya dapat terjaga lebih lama. Yang kelima, ditemukan di Indonesia lebih dari 200 tahun yang lalu. Bunga Edelweiss di Indonesia ditemukan pertama kali oleh naturalis berkebangsaan Jerman bernama Georg Karl Reinwart ketika berada di lereng Gunung Gede, Jawa Barat. Ia menemukan bunga ini pertama kali pada tahun 1819, yang berarti Edelweiss sudah ada di Indonesia sejak dari 200 tahun yang lalu. Yang keenam, dapat bertahan di tanah tandus. Dikenal sebagai bunga yang tumbuh di pegunungan, Edelweiss juga memiliki cara bertahan hidup yang kuat, bahkan di tanah tandus sekalipun. Edelweiss mampu membentuk mycorrhiza yang dapat memperluas kawasan yang dijangkau oleh akar-akarnya dan meningkatkan efisiensi dalam mencari zat hara. Yang ketujuh, Edelweiss di Dieng sempat dijarah dan nyaris punah. Pada September 2004, penduduk kawasan Dieng, Wonosobo, meyakini bunga Edelweiss sudah hancur akibat dijarah habis-habisan, sehingga nyaris punah. Bahkan bunga Edelweiss dijual di kawasan wisata Kawah Sikidang sebagai souvenir. Sanksi penjara
bagi yang mengambil bunga edelweiss saat mencari kayu di gunung atau ketika menanam pohon cemara di gunung lebih dari 3 tahun. Yang kedelapan, terancam oleh pendaki nakal. Meski sudah ada ancaman tegas terhadap mereka yang memetik bunga edelweiss di alam, tetap saja ada pendaki yang nekat. Keberadaan mereka tentu saja mengancam bunga edelweiss. Tercatat beberapa kasus pemetikan bunga edelweiss di gunung dalam periode waktu 2017-2020. Misalnya, pada tahun 2017 ada 5 pendaki mencabut bunga edelweiss di Gunung Rinjani. Kemudian, pada Juni 2018 terjadi pula peristiwa serupa di Gunung Ciremai, Jawa Barat. Ada sekelompok pendaki membawa turun bunga edelweiss dan mereka semua tidak luput dari ancaman hukum yang sudah berlaku. Yang kesembilan, ada tempat budidaya edelweiss. Wisatawan yang ingin membawa pulang bunga edelweiss sebagai souvenir, hal ini nyata bisa dilakukan. Bukan di alam liar tentunya, melainkan di desa wisata edelweiss, Desa Wonokitri, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, tempat resmi beli bunga edelweiss. Di desa ini sengaja membudidayakan edelweiss oleh sekelompok petani dan dijual kepada wisatawan sebagai oleh-oleh. Yang ke-10, bunga edelweiss bisa menyembuhkan penyakit. Tidak hanya cantik, ternyata bunga edelweiss juga kaya manfaat. Bunga abadi ini kaya akan antioksidan sehingga bisa menyembuhkan berbagai penyakit, mulai dari batuk, diare, sampai TBC. Dengan kandungannya, edelweiss juga sangat bersahabat agar kulitmu terlindungi dari radikal bebas. Nah, dalam hal ini, bunga edelweiss yang dimanfaatkan sebagai obat atau produk kecantikan adalah tanaman yang sudah dibudidayakan. Jadi, bukan diambil langsung dari pegunungan. Kembali lagi, tujuannya agar tidak melanggar dan merusak keberlangsungan hidup bunga edelweiss. Demikianlah ulasan fakta tentang bunga edelweiss versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.